Naga yen bersatu nagarane maju. Piye Mas piye ala ngono kuwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Adi Budayo, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Jogja Semesta untuk Indonesia. Salam Jogja Semesta. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami hormati dan kami banggakan, sekarang kita akan memasuki dialog budaya dan gelar seni Jogja Semesta seri yang ke-164 dengan judul Revitalisasi Sastra Malioboro. Akan menjadi narasumber pada malam hari ini yang nantinya akan dipandu oleh moderator kita Mas Romi Herianto yang tidak asing lagi ya. Satu Bu Dian Laksmi Pratiwi, nanti beliau akan menyusul. Lalu kedua Dr. Aprinus Salam. Selamat malam Mas Sugeng Dalu. Lalu tokoh sastra kita, senior sastrawan Jogja, ya, Mas Mustafa W. Hasim. Sugeng Dalu Mas. Jadi pada dialog budaya dan gelar seni Jogja Semesta ini dengan tajuk Revitalisasi Sastra Malioboro, kita akan bersama-sama menggali khususnya bagaimana sastra itu bisa kita revitalisasi, karena sastra merupakan bagian esensial dari kebudayaan, di mana fungsinya itu multifaset, jadi bukan hanya untuk mencerminkan, tapi juga melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Nah, sedangkan tentunya tanggal 1 Mei 2024, ya, ketika kami mengadakan dialog dengan Prof. Sadono Wikusumo, hadir juga Pak Robi dan juga Mas Romi dan saya. Prof. Sadono menyampaikan bahwa sangat penting sekali peran sastra itu dalam memajukan peradaban masyarakat di Indonesia. Nah, kasus sastra Jawa adalah istilah yang merujuk pada karya-karya sastra dalam bahasa Jawa. Di sini dalam sejarah sastra Jawa itu setidaknya ada 4 fase, mulai periode kuno yaitu hingga abad ke-10, periode peralihan abad ke-16 hingga 18, sampai kemudian periode modern dan sastra Jawa kontemporer. Nah, yang menarik di sini nanti para narasumber juga akan membahas, menyampaikan apa yang menjadi pandangan mereka tentang sastra dan pengaruh dalam sejarah peradabannya, terutama bagaimana nanti akan kita sampaikan, ya, akan lakukan dialog bersama bagaimana kita merevitalisasi sastra Malioboro, Mas. Nah, ini sebagai bagian dari kebudayaan yang sangat substantif. Gitu, Mas Romi? Ya, terima kasih. Kita berikan plus dulu untuk Jogja Semesta dan terima kasih Mas Tim atas pembukaannya. Bapak dan Ibu, para sahabat Jogja Semesta, seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Tim bahwa malam ini cukup spesial dan sangat spesial bagi kami dan teman-teman di Jogja Semesta karena kita tidak hanya sekali, tapi ini adalah yang beberapa kali kita mengangkat tentang bagaimana dan apa sebenarnya Malioboro bagi kita semua dan bagaimana Malioboro ke depan. Dan pada malam hari ini kita membahas lebih detail bagaimana sebenarnya keinginan kita bersama untuk melihat Malioboro tidak hanya jadi bentang ekonomi, tetapi juga yang dahulu kita ketahui syarat lahirnya para sastrawan, lahirnya para seniman dan budayawan. Untuk itulah tema pada malam hari ini kita mengangkat tentang revitalisasi sastra Malioboro. Nah, untuk membincang itu Mas Aprinus ini menarik nih kawan, Kang Sepindah. Mas, kita ketahui bersama bahwa Malioboro punya jejak-jejak melahirkan para seniman, melahirkan para budayawan, dan ini tidak terbantahkan, Mas Aprinus. Nah, bagaimana kondisi yang sekarang ini kita melihat kita memiliki sejarah, memiliki banyak kebanggaan tentang Malioboro,
Nah, menurut Mas Aprinus seperti apa sih kondisi saat ini dan apa sebenarnya bisa kita upayakan bersama? Semoga Mas Aprinus. Matur nuwun Mas Romi. Saya mulai dari bahwa sastra itu pengertiannya bisa disepakati bersama. Artinya itu kadang-kadang tergantung kebutuhan kita bersama ya. Nah, kalau dulu sastra itu secara konvensional dianggap karya seseorang lah, karya seseorang. Nah, yang ingin saya tawarkan malam ini kalau memang ada mau bersama-sama merevitalisasi, bagaimana kalau yang diandaikan sebagai sastrawan itu masyarakat. Nah, masyarakat, bagaimana masyarakat membuat puisi ya kan, atau membuat karya sastra, kemudian hasilnya bisa dinikmati bersama gitu loh. Nah, artinya kemudian menempatkan sastrawan sebagai bagian dari masyarakat. Nah, artinya kita bersama-sama mengelola sesuatu yang disebut Maleboro menjadi karya puisi bersama gitu loh. Jadi saya sekarang membayangkan Maleboro itu karya masyarakat sebagai puisi, Pak Romi, sebagai puisi. Sehingga nanti ke depan saya bahkan membayangkan ada satu tempat secara visual, layar gitu ya, yang mungkin bagian sastra konvensionalnya bisa ditonton bersama-sama gitu loh. Dan proses kreasinya ada di situ langsung gitu? Bisa di situ langsung, bisa berganti-ganti. Okay. Bisa berganti-ganti, jadi bagian juga dari keseluruhan puisi bersama tadi bahwa pertama, Maleboro misalnya kita asumsikan sebagai karya seni masyarakat Jogja. Yeah. Sastra adalah bagian dari Maleboro. Nah, kalau memang itu dimungkinkan, ada satu ruang semacam layar yang kemudian puisi atau cerpen-cerpen Jogja yang bisa kalau orang jalan-jalan tuh bisa baca sebentar, kemudian lewat, baca lagi sebentar, kemudian lewat. Nah, artinya begitu banyak perubahan sekarang, begitu banyak perubahan sehingga saya merasa tidak fair kalau kemudian sastrawan seolah-olah dalam pengertian individual. Sementara puisi itu kita kalau mau ngomong jujur sedikit, kan nggak ada kontribusinya. Kontribusi secara fisik dalam tanda petik ya. Nah, sekarang kan Maleboro begitu indah, semua orang selfie. Nah, masyarakat juga bisa selfie, setiap selfie membuat puisi, kemudian dimedsoskan. Jadi pilih sisi-sisi paling cantik dari Maleboro, kemudian di media sosialkan, tapi ada mungkin satu paragraf puisi, 2 paragraf puisi di media sosialkan. Saya kira itu revitalisasi yang sangat akan efeknya sangat besar. Ya, artinya Maleboro menjadi ruang publik untuk berkarya bersama bagi masyarakat. Bersama dan Maleboro itu sendiri adalah puisi kita bersama, gitu loh. Itu yang ingin saya sampaikan. Baik, nah kan ini menjadi bagian usulan nih Mas Aprinus. Nah, kira-kira langkah konkret yang mungkin bisa kita coba komunikasikan dengan berbagai pihak seperti apa Mas? Apakah memang harus diinisiasi seniman dulu atau kita buat gerakan agar proses-proses kreasi bersama ini bisa segera kita lakukan? Semua harus kolaborasi. Seniman dilibatkan, Pemda dilibatkan, keraton juga harus dilibatkan. Semuanya terlibat mengambil satu ruang-ruang tertentu yang secara spesifik bisa dikelola untuk bagaimana kemudian mungkin puisi, mungkin cerpen-cerpen bisa divisualkan di salah satu tempat di Maleboro sehingga sastra hanya menjadi bagian yang terintegrasi bahwa Maleboro adalah karya bersama, sastra bersama itu. Matur nuwun. Mas Mustafa, ini menarik, kita ingin dengar komentar panjenengan yang sudah menggeluti cukup lama. Sebenarnya kalau kita lihat simpul yang harus kita udari menika nopo toh Kang Mas? Yang memang kalau kita ingin merevitalisasi dan memaksimalkan Maleboro menjadi ruang publik bersama, kreativitas bersama para seniman dan masyarakat. Ya, kalau meneruskan idenya Mas Aprinus, itu yang diperlukan adalah informalisasi sastra. Sastra yang informal. Biasanya sastra formal itu kan cetok, ono puisi cerpen sebagainya formal. Bukunya formal itu kan malah bikin pusing loh. Ya, maka cocok ya.
Maka perlu informalisasi puisi. Karena itu cocok dengan karakter Malioboro pada zaman ketika saya aktif itu. Suasana di Malioboro dulu adalah sangat informal. Sangat informal itu. Orang datang ke Malioboro itu, zaman umbalan itu dari mata, bahkan ada kiai dari Abelan, ada Markayam, itu informal. Itu ya itu perlu direvitalisasi. Sekarang kan Malioboro menjadi formal sekali tuh. Formal untuk pedagang. Sastranya mah diaspora menghilang. Informal. Jadi itu ada sastra informal, informalisasi sastra. Kemudian juga ada mengembalikan dulu karakter Malioboro adalah romantis. Dulu romantis sekali loh. Sedangkan anak ngobrol gini tiba-tiba si Epi datang. Lia, kamu Lia. Wah itu wes terus pelanggar kabeh itu. Romantis ya. Romantis ya. Ada juga karakter lain yaitu yang mungkin perlu adalah sifatnya itu komunal. Orang itu sangat komunal. Nah, saya belajar hidup komunal dengan sekarang itu lian itu di Malioboro. Orang dari Malaca datang, Umbulan Paranggi dari Sumba, kemudian Bang Hadi Sergar dari mana? Dari Mbata, kemudian Sapariyadi dari Pekalongan, terus Cak Nun dari Jombang, Linus dari Sleman. Ada teman lain dari mana terus datang ke sana semua. Bahkan ada yang dari Riau dan sebagainya itu Mas Eka Ardana dari Riau. Nah itu datang sangat komunal, akrab dan itu adalah sebuah kehidupan tanpa sekat apapun. Karena dulu Malioboro adalah jawaban atas suasana kehidupan yang sebelumnya sangat politis, penuh sekat, didobrak oleh umbu itu dengan semangatnya adalah simbolnya kemanusiaan. Jadi kita saling tolong menolong dan sebagainya. Maka itu yang bisa direvitalisasi adalah karakternya itu, semangatnya informal, romantis, kemudian komunal. Nah itu banyak sekali ini saya tulis di sini. Ya. Ya. Dan wajah itu asik sekali hidup di Malioboro itu. Nah, Mas Mustafa sama Mas Aprinus, kalau kita lihat sekarang kan Malioboro mulai tertata. Apalagi kita sekarang mengetahui kita sudah punya predikat sumbu filosofi. Artinya juga ada tata cara, aturan-aturan yang menjadi bagian yang juga jadi penataan Malioboro. Nah, bagi teman-teman seniman budayawan, bagaimana mematchkan ini, Mas Mustafa? Tadi tentang informal, romantis dan sebagainya. Ini ada teman itu pernah mengkritik. Dulu Malioboro itu sangat puitis, kemudian akhirnya menjadi sangat prosais. Ketika Malioboro menjadi pusat ekonomi, itu sudah sangat prosais. Puisinya hilang kemana itu? Nah, itu perlu kita kembalikan lagi. Puisi sama prosa itu ternyata berbeda perasaan. Jadi kembalikan suasana puisi di Malioboro itu dengan cara tadi debat informal lagi, debat komunal, debat romantis lagi. Nah, kita sering berpikir romantis ya kadang-kadang. Nah, terus pundi Mas, agar suasana dulu ini bukan masalah romantisme yang lalu, tapi menghidupkan lagi budaya sastrawan, kreativitas ini terus pundi. Untuk kita bisa memulai, monggo Mas Aprinus. Zaman sudah berubah total, sejarah ditunda dengan media sosial. Jadi media sosial itu menunda sejarah. Kalau kita tidak kooperatif dengan media sosial, tertinggal. Jadi bagaimana sekarang memanfaatkan dan mengkolaborasi media sosial dan Malioboro. Jadi kalau saya hari ini ingin mengatakan masyarakatlah yang menjadi seniman. Jadi kita terlalu romantik membayangkan seniman-seniman zaman dulu yang memang membuat puisi tentang Malioboro, tapi kontribusi secara keseluruhan bahkan kesadaran tentang sumbu filosofi segala macam waktu itu kan belum muncul. Nah, sekarang muncul. Generasi baru harus betul-betul dikelola untuk bersama-sama menjadikan Malioboro sebagai model puisi masyarakat Jogja. Nah, salah satunya puisi yang diintegrasikan secara visual sehingga
kalau orang lewat jalan-jalan yang begitu berjuta-juta orang lewat, itu bisa lihat sekali-sekali ada tayangan puisi Jokpin, puisi siapa sih yang Imam Budi Santoso, Ragil, begitu banyak orang yang memang kebetulan sastrawan-sastrawan tadi besarnya di Malioboro gitu loh. Bisa kita tarik dari Muntigobusi dan segala macam. Sekali-sekali diperkenalkan secara visual. Nun sewu Pak Robi. Diperkenalkan secara visual, buku-bukunya, profilnya. Orang yang berjuta-juta lewat tadi kenal semuanya. Baik. Tetapi itu hanya bagian dari puisi tentang Malioboro secara keseluruhan. Artinya kan step pertama adalah mengenalkan. Mengenalkan dan sekaligus juga Melibatkan masyarakat. menjadi tontonan visual. Baik. Menjadi tontonan visual. Sastra itu sebagai ekspresi kebudayaan, Mas Aprinus dan Mas Mustafa. Kalau setuju, sastra itu ekspresi kebudayaan. Peradaban. Dan sastra itu merupakan mahakarya peradaban yang tertua. Dan itu otentik, yang paling otentik. Tadi kita bicara. Lalu 1 Mei kita ada dialog dengan Prof. Sadono Kusumo dengan Pak Robi dan Mas Romi. Rupanya ada relief di Candi Angkor Wat, Raja Jayawarman. Candi Angkor Wat itu berdiri abad ke-12. Dan di relief Candi Angkor Wat itu digambarkan bahwa Raja Jayawarman itu pernah belajar sampai ke Jawa Dwipa. Artinya di Pulau Jawa. Dan itu di situ di relief. Ini reliefnya di Kamboja yang jaraknya begitu jauh. Sudah digambarkan bahwa tanah Jawa Dwipa itu gemah ripah lojinawi. Nah itu di situ juga ada karya sastra yang diungkapkan dalam relief itu. Jadi yang luar biasa. Artinya peradaban Jawa dengan ekspresi kebudayaannya berupa karya sastra itu sebetulnya sudah dikenal orang sampai di dan luar negeri. Itu ditegaskan dalam sastra Gending. Itu ada kalimat nek wong Jawa atau wong Mataram orang ngerti sastra itu bukan orang Jawa. Nah, sastra Gending keberapa itu ada? Nah, ada. Nanti untuk memasuk ke Malioboro itu, Pak. Malioboro kan kita berekspresi di Malioboro sudah tidak sama seperti dulu lagi. Lalu sejarah sastra di Malioboro tahun 1950 sampai 1970 itu ada 2 tokoh sastrawan yang sangat terkenal di Nusantara, W.S. Rendra dan Lumbu Landu Parangi. Umbu Landu Parangi. Nah, beliau ini 2 tokoh sastra yang sangat terkenal dan berkarya di Malioboro. Artinya ekspresi berkebudayaan itu dituangkan dalam karya-karya sastra mereka. Nah ini Pak. Nah, dan uniknya gini Mas, bentar. Uniknya itu Unggulan Parangi itu sangat mengagumi Taman Siswa. Maka sastra bagian dari edukasi sosial. Ya. Jadi sastra itu bagian dari edukasi sosial. Maka Bu sangat mengagumi Taman Siswa. Maka pola-pola Taman Siswa itulah dia pakai untuk mengelola teman-teman di Malioboro. Dan itu sangat Jogja banget. Nah, ini Sugeng Rawuh Budian Laksmi, Kepala Kundo Kabudayaan atau Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Sugeng Rawuh. Ini kita sudah mulai diskusi sebentar, Budian. Mas pemanasan nih. Mas Mustafa. Artinya kan sebenarnya kita syarat akan value kasus sastran, tokoh-tokoh. Itu dalam ini sampah tadi membayangkan Malioboro itu bukan sebuah tempat, dia itu sebuah semesta makna. Bayangkan, serem itu? Ya. Semesta makna, semesta kata, semesta makna. Jadi makna itu bisa digali, disemakan menjadi seni apapun, ya puisi, sastra bisa, tari bisa, apapun bisa, kolaborasi juga bisa. Karena semesta makna Malioboro sangat luar biasa. Nah, bagaimana memaknai tidaknya sebagai tempat, tapi menjadi semesta makna yang harus kita isi. Terus pun di Mas Mustafa, usulannya, Mas Aprinus nanti juga. Nah ini, maka tadi ketika Mas Aprinus memaknakan
seniman sastrawan itu ada masyarakat. Berarti masyarakat yang memanakan masyarakat itu sendiri. Dan itu caranya dengan cara sekarang. Karena hari ini orang semua sudah berubah. Bahkan sejarah pun bukan itu sudah bisa diperabrik. Jadi manapun juga harus selalu diperbarui. Tapi tadi mana bahwa Albert itu harus komunal itu bisa perlu dipertahankan. Komunal artinya ada keguyuban, ada komunal, kemudian juga tadi apa dan juga informal sebenarnya itu bagian dari cara masyarakat berkomunikasi. Dan ini orang berkomunikasi lewat seni budaya itu paling santun, paling tidak bisa tidak bisa dikalahkan karena harus dikalahkan kebaikan, keindahan itu bisa kebenaran bisa tertutupi. Jadi dengan bahasa keindahan dan kebaikan itu lewat sastra, lewat seni, lewat semesta-mana memaknakan sangat dasar Malioboro itu. Itu yang perlu direfleksi itu menjadikan semesta mana menjadi pesta makna juga, pestanya piye ya sastrawan ya dengan karya sastra. Tapi gini Mas, sastrawan sekarang itu ya sastra itu jangan dibiarkan sendirian. Dia harus punya teman namanya musik gitu. Dan Mas Mehmet bisa senang itu lalu nemani musik. Ada tari, bahkan sekarang ada sastra film, sastra tari, sastra teater, sastra itu harus banyak temannya. Biar dia representasi ya. Reaktualisasi itu mudah dipahami masyarakat. Nek sastra sendirian, tilang-tilang ya, tapi enggak digapai, tapi kalau sudah berkolaborasi dengan ini yang lain itu bisa dasar. Ini yang mengambil makna itu semuanya bisa itu. Ya. Nah, Mas Aprinus, bagaimana menjadikan Malioboro ini tidak hanya jadi magnet para seniman? Tadi kan masyarakat harus datang dan memiliki. Langkah apa sih untuk membuat semua terlibat? Tidak hanya pemerintah, seniman, tapi masyarakat. Nanti Mas Mustafa juga sakit komen. Pak Ternun, misalnya kita membayangkan Borobudur ya. Borobudur itu kan karya ribuan orang. Orang per orang ngukir satu batu dikumpulkan, tapi itu kan melibatkan ribuan orang. Dan itu kerangka berpikir seperti itu kan dimungkinkan kalau kita menempatkan Borobudur seperti Malioboro. Orang berkarya dengan keahliannya masing-masing, dengan kepakarannya masing-masing, kemudian dikontribusikan ke Malioboro. Nah, salah satunya seniman, penyair gitu loh. Tapi perspektif saya malam ini bahwa kita harus mengakui apapun hal yang terjadi di Malioboro sebagai hal yang bisa kita lihat sekarang, indah atau Malioboro, tapi itu karya bersama gitu loh. Masyarakat gitu loh. Terlibat Masyarakat terlibat, bahkan bukan hanya masyarakat, siapapun yang datang ke Malioboro ketika dia foto-foto, dia menyatakan dirinya aku bagian dari Malioboro. Dan itu di media sosial bisa kita lihat gitu loh. Nah, jadi saya kira kita harus fair ya, bahwa perjalanan panjang Malioboro hari ini dan kota Jogja dan Yogyakarta keseluruhan adalah kontribusi masyarakat orang per orang. Jadi semua orang berkarya dengan keahliannya masing-masing. Sampailah hari ini seperti Malioboro yang bisa kita lihat dan sangat menyenangkan, indah, romantik. Jadi romantik bukan lagi hanya sekedar di puisi. Romantik baru ya. Kalau Malioboro pun romantik gitu loh. Malioboro bahkan romantik gitu loh. Jadi itulah puisi yang kita ciptakan bersama, yang menciptakan rasa kalau ke sana kangen, pingin ke sana lagi. Jadi Malioboro itu hasil puisi kita bersama. Gitu Pak Romi kalau saya. Mas Mustafa, satu komen. Apa yang dalam waktu dekat ini bisa kita lakukan bersama tadi antara seniman, masyarakat, pemerintah, bahkan juga stakeholder yang lain? Tadi saya ngomong sama Mas Sigit, itu perlu diadakan namanya reuni sastra Malioboro. Reuni kembali ke bersama toh tadi. Jadi reuni sastra Malioboro. Reuni jadi dan nanti berkarya bersama tadi itu reuninya. Siapapun boleh misalnya dari sisi sastrawan sendiri, semua angkatan bisa masuk, bisa tambah terlibat reuni sastra Malioboro. Itu artinya dan gini, itu bisa dalam bentuk yang agak serius. Itu namanya ada
ada 4 langkah ya untuk revitalisasi, itu namanya retrospeksi, bisa reproduksi, bisa reaktualisasi, bisa representasi. Yang paling mudah representasi itu menampilkan itu gabungan enak banget tuh. Misalnya puisinya Umbu dimusikkan malam ini itu bagian dari representasi. Itu paling gampang manggil orang. Bagian itu bisa nek malam di apa? Ada puisinya Umbu yang judulnya kuda sabana itu bisa di flash mobkan, itu bisa. Oke. Jadi itu kan masalah sekali, itu semua menjadi pelaku itu. Puisinya siapa lagi? Puisinya Rendra itu banyak sekali bisa dianukan. Puisinya siapa lagi? Monggo Mas Aprinus. Nambahkan sedikit ya, kan ada kalau di perempatan itu iklan-iklan dengan TV besar ya. Kenapa nggak sekali-sekali puisi atau cerpen-cerpen pendek gitu ya? Di salah satu sisi Malioboro, ruang publik yang di ruang publik yang orang bisa sekali-sekali sambil lewat baca puisi siapa, baca cerpen siapa. Bahkan bukan itu saja, mungkin karya-karya lain seperti mungkin patung, mungkin orang latihan nari, yang betul-betul masyarakat yang lewat Jogja bisa menikmati bersama-sama. Bisa terlibat ya. Bisa terlibat bersama-sama. Oke, matur sembah nuwun Mas Mustafa, Mas Aprinus, kita jeda dulu. Nanti kemudian ada banyak yang kita dialogkan dari para sastrawan dan teman-teman juga. Sahabat-sahabat Jogja Semesta, sebelum kita lanjutkan dialog kita yang makin menarik, mari kita saksikan persembahan musikalisasi puisi oleh Mbak Evi Idawati dan rekan-rekan. Untuk itu kita berikan tepuk tangan yang meriah. Malioboro selalu menjadi kenangan indah untuk kita semua. Saya bersama murid-murid saya di Sekolah Puisi Yogyakarta seringkali lewat Malioboro dan kita hanya sekedar membaca seperti apa Malioboro dan kemudian menuliskannya di dalam karya. Kali ini saya akan membaca sebuah puisi tentang Yogyakarta. Kabare Yogyakarta. Jika kau pandang lukisan-lukisan, kau akan mendengar derap kaki kuda yang menapa. Tembang kinanti di kejauhan, mengiringi lentik jari perempuan, memegang cantik, memoles kanvas sunyi dari tiupan potret kini dan riuh tradisi. Gerak tangan penari mendendang cinta di balik gemulai dan senyum purnama. Jika kau baca kisah dari kabar yang terdengar, derit pedal sepeda mencatatkan beragam kata. Kawruh, lakon dan laku kami adalah mahma dari budi pekerti. Bila kau berjalan, melangkah pelan, kendi, gerak kaki, dan tautan tangan adalah penyatuan. Pemanggihan kita bukan sekedar wicara. Kau lihat, pendopo yang kita bangun ini adalah pertemuan ruh yang memahat abadi. Pada namamu aku teruki. Bukalah regol ini dan saksikan
seserawungan kami. Bila kau pandang lukisan-lukisan, kau tahu congkrang bermukim di dirimu. Di setiap sudut lintang memanjang, bunyi gamelan, bunyi gamelan, bunyi gamelan, bunyi gamelan, bunyi gamelan, bunyi gamelan, mendendang zaman. Bunyi gamelan, bunyi gamelan, bunyi gamelan, mendendang zaman. Yogyakarta 2009. Matur nuwun. Berikan plus lagi untuk Mbak Evi Idawati dan teman-teman. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk persembahan musikalisasi puisi Mbak Evi Idawati dan sahabat-sahabatnya. Kemudian tadi kita sudah dialog santai dengan Mas Mustafa dan Mas Aprinus. Ternyata begitu banyak potensi, begitu banyak pengharapan terhadap bentang Malioboro yang tidak hanya sekedar jalan, tapi ada banyak pengharapan di situ. Nah, bagaimana bagi Pemda DIY melihat, ini kan kita udah tahu ada banyak predikat, yang terakhir sumbu filosofi. Nah, bagaimana bisa menjadi ruang bersama seperti harapan teman-teman seniman dan budayawan Budian? Semoga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Mohon maaf saya tambah satu salam ya. Nanti saya diprotes teman-teman saya. Salam budaya, lestari budayaku. Wah, ada yang keras tuh di sana. Terima kasih. Nggih, matur nuwun semua panitia di Jogja Semesta. Terima kasih, ini kebahagiaan tersendiri. Ini ketemu para empu sastra. Ini para maestro sastra ini Pak Romi. Semua penerima anugerah kebudayaan dan eksistensi beliau-beliau, Bu Evi Idawati, beliau Pak Mustafa, Pak Aprinus Salam. Ini eksistensinya tidak diragukan lagi untuk ranah sastrawan Yogyakarta. Jadi ini adalah satu kehormatan tersendiri bagi kami. Nah, ketika dalem pun WA Pak Romi, Budian revitalisasi sastra Malioboro. Nah, langsung dimuter. Revitalisasi sastra Malioboro yang terpikir kemudian di kami dengan berbagai macam proses, berbagai macam upaya yang kita lakukan terkait dengan pelestarian, karena memaknai pelestarian itu panjang, banyak dan berproses. Nah, tentu saja ada dua hal kata kunci yang kemudian kami pegang, satu revitalisasi dan satu konteksnya Malioboro. Pertama saya langsung nanya, kenapa sih harus Malioboro gitu?
Nah ternyata memang magnet Malioboro sendiri ini menjadi sesuatu yang semakin banyak dimaknai oleh berbagai pihak kalau kami kemudian mengamati hal seperti ini. Dan ini bagi kami sangat bagus karena tanda-tanda kecerdasan peradaban itu adalah salah satunya ketika sekat-sekat antar, ya kami menyebutnya objek kebudayaan itu menjadi satu kesatuan entitas di mana di dalam tangible ada intangible, di mana di intangible itu wujudnya memaknainya dengan intangible. Jadi Malioboro dan revitalisasi sastra, saya kira saya sangat sepakat dengan apa yang kedua empu ini disampaikan tadi. Dan kami pun memandang Malioboro sebagai satu kesatuan entitas antara tangible dan intangible. Jadi ketika Malioboro hanya sebagai salah satu segmen saja dari keseluruhan segmen panjang perjalanan hidup manusia, mulai dari panggung Krapyak, kemudian keraton dan sampai Tugu, di mana ini adalah proses maknawi kehidupan manusia. Dan ini tidak saja hanya dirasakan dan menjadi identitas jati diri masyarakat DIY, tapi ternyata dunia mengakuinya. Karena ternyata dunia sak meniko Pak Mustafa sangat membutuhkan nilai-nilai yang ternyata nilai universal terkait bagaimana apa sih kita berada di sini ini sebenarnya tujuannya apa. Dan kemudian kita berpikir besok kemana saya harus kembali dengan menyiapkan apa dan membawa apa, itu adalah sesuatu yang sangat kodrati. Dan ketika kemudian nilai-nilai itu ternyata mampu dipresentasikan, mampu tertangkap minimal oleh panca indera kita, salah satu perannya adalah sastra. Apapun itu. Jadi ketika kemudian sastra mampu menjiwai berbagai objek yang lain, ada tata nilai, ada adat istiadat, kemudian ada seni dengan segala variannya, maka saya sangat sepakat. Kalau tadi Pak Mustafa menyampaikan bahwa sastra itu harus dipandang sebagai ekosistem sastra, maka kalau diperbolehkan Pak Mustafa, saya ingin menariknya lebih besar lagi. Bahwa sastra itu harus dipandang sebagai ekosistem budaya. Jadi sastra sebagai ekosistem budaya, kita memandang bahwa kebudayaan itu adalah kehidupan. Jadi ketika Pak Gubernur selalu menyampaikan, kamu memandang kebudayaan itu adalah sebagai peradaban. Nah ketika kebudayaan sebagai peradaban, maka urusan sastra itu sebenarnya menjadi sangat luas. Kebudayaan ketika menjadi peradaban dipandang sebagai kehidupan. Urusan orang bangun tidur sampai tidur lagi, itu kebudayaan. Urusannya sastra juga. Urusan orang bayi baru lahir sampai kemudian orang meninggal, itu semua tidak terlepas dari sastra. Hanya kemudian bagaimana bentuk, wujud, dan media sastra itu kemudian mampu tampil atau diinterpretasikan dan dipresentasikan dengan gaya, dengan cara, dan dengan karakternya masing-masing. Nah, bicaranya jadi lebih luas ya ini. Itu Pak yang kami rasakan, dan kami dari sisi pengampu koordinator pengelola untuk warisan dunia, ketika revitalisasi sastra Malioboro dengan kronologis historisnya yang melahirkan banyak tokoh-tokoh sastrawan besar, kami menjadi sangat berterima kasih karena itu akan menjadi sumber inspirasi, sumber ide yang tidak pernah kering. Dalam sewu, Budian, dengan predikat-predikat yang ada, tetapi tadi juga banyak harapan bahwa Malioboro itu juga bisa menjadi ruang publik bagi masyarakat berekspresi. Nah kita ketahui kan cukup banyak event, misalnya Selasa Wagen, tapi kan juga mungkin dalam sewu punya keterbatasan yang kita ajak, sementara potensi masyarakat, komunitas itu juga cukup banyak. Nah seperti apa ini untuk bisa menyikapinya Bu Dian? Jadi memang kami sekarang sedang mengupayakan
bahkan dari awal ya Bapak Ibu sekalian, kalau dulu pernah ada kontra terkait dengan bagaimana kami menata Malioboro, PKL-nya kemudian kami muliakan, bahasanya kami muliakan karena dari ilegal menjadi legal supaya mampu terfasilitasi, maka sebenarnya konteks besarnya adalah bahwa kami ingin mendudukkan porsi Malioboro adalah milik semua orang, milik semua masyarakat Jogja, masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia Pak. Jadi bukan hanya milik para PKL saja, bukan hanya milik para pelaku usaha yang ada di sana, atau kemudian yang mampu merasakan atau memanfaatkan makna atau esensi dari Malioboro itu. Nah, sehingga Pak, Selasa Wagen ini hanya salah satunya, sehingga kami menghidupkan kembali kangen Selasa Wagen. Kami punya namanya rembuk, sebenarnya ini adalah temu karya sastra gitu ya, sambung rasa silaturahmi antara para sastrawan dari level generasi Pak. Jadi hasil evaluasi kami terkait dengan bagaimana proses pemeliharaan dan pengembangan sastra, khususnya nanti revitalisasi, kata kuncinya adalah di generasi muda. Nah, generasi muda ini punya karakter, apalagi gen Y, gen Z, sekarang gen milenial gitu, itu punya cara. Nah, itulah yang kemudian kami tarik dalam silaturahmi ketika ada satu tataran Pak, kami sebut dengan manajemen talenta ya. Kami coba mencari bibit-bibit baru. Dari bibit-bibit baru itu kemudian ditarik dengan perlakuan pengelolaan menjadi bibit potensial. Bibit potensial ditarik menjadi bibit unggul menjadi seperti beliau, Empu-Empu. Nah, Empu-Empu ini kemudian memberikan daya arusnya kembali kepada bawah. Nah, ini yang sekarang prosesnya sedang di sini Pak. Jadi ada sekarang baru berjalan tiap mingguan tiap bulan ini sudah hampir 9 kelompok. Kelompoknya namanya lucu-lucu. Ini saya ini tadi diinfokan teman-teman, ada bergas, ada jadi benar-benar kelompok dari anak-anak muda yang kemudian didampingi oleh para senior-senior untuk dapat memaknai sastra dengan kondisi yang ada sekarang. Saya kira sastrawan itu punya ruang lingkup yang sangat luar biasa, yang kemudian tidak hanya terkekang oleh batas ruang dan waktu. Jadi ketika Malioboro dulu itu adalah mampu memberikan ide, dan kemarin ada beberapa, Budian kalau kondisinya seperti saat ini memori kolektifnya hilang. Sering banyak yang menanyakan ke saya, tapi dalam kontekstual ke depan, akankah kita bisa memberikan memori kolektif yang baru untuk anak-anak sekarang, generasi sekarang yang mampu memaknai lebih. Jadi kita memberikan kebebasan ruang untuk tidak kemudian hanya terseret pada masa lalu, tetapi mampu memaknai masa lalu untuk lebih kuat dia memaknai sekarang. Mungkin sastrawan sekarang, anak-anak muda yang kemarin juga kami sempat diskusi, dalam keramaian itu bisa tercipta sastra. Bahkan penyampaian gagasan dan penyampaian persepsi, saran, kritik mereka itu melalui sastra. Nah, itunya yang luar biasa Pak. Nanti detail kegiatan dan lain-lain kami bisa informasi. Baik, satu lagi mungkin yang Kaulo mewakili pertanyaan juga para masyarakat. Dengan kita September lalu sudah mendapat predikat subuh filosofi dari UNESCO, tentu kan ada aturan, paugeran atau beberapa yang harus dijalankan dan itu mungkin membatasi ruang gerak ekspresi. Nah, sebenarnya bagaimana mengkomunikasikan ini, Budian? Bahwa sebenarnya Malioboro itu masih menjadi bagian untuk ekspresi, seniman, masyarakat itu bisa berekspresi. Nah, terus Puntin Niko yang bisa disampaikan kepada masyarakat di Jogja. Jadi mungkin ini ada beberapa mispersepsi ngaten Pak ya. Jadi sebenarnya kita tidak membatasi kreasi. Jadi apa yang kita lakukan di Malioboro, kalau UNESCO itu sebenarnya sama sekali tidak mendikte kita. Tidak ada diktean apapun dari UNESCO karena pada dasarnya apa yang kita ajukan ke UNESCO itu adalah janji kita kepada dunia. Nah, ketika kita berjanji kepada dunia bahwa kita akan mampu menjaga nilai-nilai Hamemayu Hayuning Bawono, Sangkan Paraning Dumati, padahal ini berat sekali nih Pak. Bagaimana saya selaras dengan Pak Mustafa, bagaimana saya selaras dengan Pak Aprinus Salam, bagaimana kita tetap harmoni, itu bagian dari Hamemayu Hayuning Bawono. Nah,
sebenarnya yang kita lakukan ini adalah dalam batasan pengaturan dan penataan agar semua mendapatkan hak dan porsinya sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi kami ingin tidak saling mengurangi hak masing-masing, tidak saling mengganggu. Jadi prinsip penataan hanya makaten Pak. Jadi misalnya kalau PKL ditata itu supaya hak dari pejalan kaki, kemudian hak dari penikmat Malioboro itu juga memiliki porsi yang sama. Kemudian pemilik toko juga memiliki hak-hak yang sama. Jadi sebenarnya kata kuncinya adalah edukasi. Bapak Gubernur ingin mengedukasi kepada masyarakatnya bahwa kita kemudian harus sadar diri dengan hak dan kewajiban masing-masing. Jadi penataan sebenarnya di situnya Pak. Tapi kalau kreasi dan lain-lain saya kira itu tidak akan, iya. Hanya kadang bagaimana cara kita menatakan perlu menyampaikan info ke kami ya Pak. Misalnya kalau jarak 1 meter sudah ada band, kemudian kita mau berpuisi, itu kan nanti akan saling splenteran ini enggak masuk gitu. Nah, kami menata itunya. Intinya di situ. Oke, matur sembah nuwun Budian. Bapak dan Ibu, kami persilakan bagi panjenengan semua karena ini adalah forum kita semua untuk bisa memberikan kontribusi maksimal dan positif. Untuk itu saya ingin menyapa Mas Sigit bisa paring komentar tentang tema kita dan apa sebenarnya menjadi kegelisahan teman-teman. Mungkin Mas Sigit bisa katuran ngajeng Mas Sigit. Apa yang sebenarnya menjadi kegelisahan dan apa yang harus kita upayakan bersama untuk bisa sastra Malioboro ini bisa berkembang. Dan Bapak Ibu, kami ingin menyapa Ibu Heri Dendi dan keluarga karena almarhum Romo Heri Dendi adalah salah satu pengasuh Jogja Semesta dan kita masih ingat pada 3 bulan Romo Dendi Sedo beliau mempunyai satu gagasan yang ini menjadi tekad kita bahwa malam sastra Malioboro ini harus bisa dilakukan. Nah ini Mas Sigit, ini momentumnya tepat ya. Pesan Romo Dendi bagaimana malam sastra Malioboro dan itu menjadi ruang bagi kita semua. Monggo Mas Sigit Sugito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada narsum dan semua sahabat yang hadir di sini, alhamdulillah sehat dan berkah bisa bertemu dalam keadaan luar biasa di Jogja Semesta. Saya selalu ingat dawuhnya Pak Romo Dendi, Heri Dendi bahwa Malioboro itu adalah milik semesta. Satu itu. Yang kedua harus dimaknai ini menjadi salah satu sumber inspirasi yang tidak habis-habisnya. Ini sudah ditengarai oleh banyak kawan-kawan pendahulu, terutama basis sastra, terutama Umbu Landu Paranggi CS yang kita tabiskan menjadi Presiden Malioboro. Dan teman-teman PSK di sini ada Mbak Menik Suwarno Pragawati hadir, istrinya Mas Warno, salah satu dari penggagas lahirnya PSK, Pusat Studi Pusat Studi Sastra. Ini yang melahirkan banyak sastrawan di Malioboro yang dulu menjadi ruang harmoni yang sangat indah gitu. Bisa lesian, bisa ngobrol dengan interaksi yang sangat luar biasa. Tapi apa yang saya baca di hari-hari ini, yang kegelisahan dari teman-teman Malioboro sepertinya sudah diambil oleh ruang lain. Menjadi ruang, bukan ruang lagi yang sangat ekstase, ruang yang sublim, ruang yang bisa merenung kita bersama melihat semua persoalan, tapi menjadi ruang hiruk pikuk yang barangkali ini harus ada sumbu filosofis, ini menjadi ruang baru untuk kita sebutnya. Menjadi memaknai ulang bahwa Malioboro sesungguhnya adalah ruang yang hidup. Saya setuju dengan Budian bahwa romantisme masa lalu itu bisa kita baca, tapi harus mampu mendirect untuk kita ke depan kayak apa. Saya sepakat bahwa generasi anak-anak muda Jogja hari ini, terutama pecinta sastra banyak, sudah ada sekolah puisi yang dikelola oleh Mbak Evi Idawati, sudah ada kurikulumnya. Tinggal bagaimana ini menjadi salah satu cara kita untuk, tapi berbeda ya dengan masa lalu lahir seniman-seniman sangat otodidak, ketemu ngobrol, itu jadilah. Tapi ini harus ada sekolah yang bagaimana anak-anak muda dikenalkan dengan bahasa sastra dan segala macam. Ini mungkin
kita tidak lagi bisa sendiri, kita harus kolaborasi, baik dari komunitas, masyarakat, tentu saja dengan pengampu Undo Kabudayaan, Budian dan Pemda DIY. Barangkali ini adalah salah satu komunitas yang sebetulnya sangat luar biasa, karena Malioboro itu menjadi viral karena sastranya. Itu banyak tokoh-tokoh yang luar biasa hadir di situ. Ini yang harus diceritakan lagi bahwa anak-anak muda ini juga luar biasa di Jogja. Ini yang PR kita bersama untuk hari ini, kita akan menempa masa depan. Saya pikir itu Mas Romi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bandung Mas Sigit. Saya ingin menyapa anak muda nih. Berapa kali tadi Mas Aprinus, Mas Mustafa bahkan Budian bahwa ini bagian penting mengisi memaknai Malioboro menjadi ruang kreativitas bersama. Kami persilakan rekan-rekan muda. Monggo. Boleh, semoga maju Bu. Silakan langsung majeng. Setelah ini mungkin butuh satu anak muda nih, ada duta-duta ya. Bagaimana Anda melihat Malioboro dan apa yang menjadi harapan? Semoga Ibu sambil diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Saya Seni Saleh, perempuan biasa saja. Yang jelas Ibu Dian dan para narasumber empu-empu yang saya hormati dan saya banggakan. Mas Sigit, Pak Sabenol dan semuanya ini. Sebentar lagi Mas Memet, tadi Mbak Idawati, komunitas saya Piten perempuan DIY, budayawan perempuan DIY 10 orang termasuk Mbak Idawati. Di kesempatan ini saya mendapatkan pencerahan bahwa Malioboro dahulu dan sekarang itu selalu menawan. Selain dia sebagai sumbu filosofi, Malioboro adalah Yogyakarta. Dan Malioboro tadi disebutkan, Malioboro sempat menunda sejarah. Ini saya gemeter loh Budian. Tadi Mas Mustafa ya yang menunda sejarah. Pak Afrinus, ya saya deg-degan. Oh Pak iya ya, Malioboro menunda sejarah. Saya berpikir Malioboro menciptakan sejarah baru sekarang. Bukan menafikan Pak Afrinus ya, tapi menunda, tetapi buat saya sebagai insan pendidikan, di bidang pendidikan, bahwa Malioboro itu ya sejarah baru, mencipta sejarah baru. Dengan adanya Malioboro, bukan Yogyakarta kalau nggak Malioboro. Kemudian kalau sejarah baru ini dikaitkan dengan digitalisasi, maka di situ terbentuklah bahwa gadget itu menjadi sejarah baru buat pendidikan yang ada di Indonesia. Karena pendidikan di Indonesia sekarang sedang menghadapi pisau bermata dua dengan gadgetnya Ibu Dian. Nah ini mungkin yang juga menjadi PR untuk sastra Malioboro. Saya sedang merintis sekolah kepribadian dan kebudayaan. Budayanya adalah budaya lokal Yogyakarta. Bersama Gusti Putri Pakualam ke-10 juga. Bahwa parenting untuk Yogyakarta adalah parenting berbasis budaya Yogyakarta. Budaya lokal Yogyakarta. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersinergi dengan yang kita cita-citakan, yang menjadikan bahwa sumbu filosofi Malioboro tidak sederhana. Menunda sejarah, tetapi menurut saya juga mencipta sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terus Mbak Ibu. Silakan perwakilan tadi generasi muda disebut. Generasi muda. Silakan apakah silakan Adik. Silakan maju. Silakan. Selamat malam Ibu, selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan saya Anna, saya dari perwakilan Putra Putri Kistimewa DIY tahun 2022. Izin berbicara, sebenarnya jauh dari kebudayaan sih, cuman ini pengamatan saya kan
semakin kesini Malioboro itu udah semakin bagus, tertata gitu, terutama untuk wisatawan. Tapi saya sendiri sebagai warga Jogja asli gitu ya, seringkali lewat Malioboro tetap macet Ibu. Jadi kok lihatnya sudah tertata tapi tetap macet itu. Nah saya mengiranya bukan, itu salah satunya adalah sudah disediakan parkir untuk para andong-andong gitu, tapi mereka masih belum mau parkir di situ. Nah terus masih parkirnya di jalan. Kemudian kalau dari segi sastranya, kadang masih banyak peminatnya yang kurang peminatnya gitu. Mungkin karena mereka hanya menampilkan itu saja, padahal kan bisa lebih luas ya dalam menampilkannya gitu. Kemudian banyak mungkin wisatawan hanya cuma sekilas lewat gitu. Padahal sebenarnya kalau kita datang terus kita menikmati itu sebenarnya sudah oke. Tapi harapan buat saya semoga Malioboro kesenian sastranya bisa seperti dulu yang hanya membunyikan alat musik, semua wisatawan langsung mendekat gitu. Kemudian kita jalan di Malioboro juga nggak perlu was-was dan semoga harapannya tetap bagus. Sekian. Apa sih sebenarnya bisa dikontribusikan teman-teman muda nih untuk bisa mengisi kreativitas Malioboro lalu juga berperan aktif? Silakan yang lain juga bisa berkomen apa sebenarnya usulan teman-teman muda agar juga bisa berpartisipasi membangun menghidupkan Malioboro dengan seni budaya dan sastranya. Pingin pentas bersama gitu atau gimana? Silakan. Silakan. Ada yang mau ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu semuanya, para narasumber yang saya hormati, ada Bu Diah, Pak Mustafa, Pak Aprinus, dan semuanya. Perkenalkan, nama saya Yuda Wirajaya, saya mahasiswa ISI jurusan teater. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh ibunya barusan, bahwasanya Malioboro adalah sumbu filosofi dan adalah aset kebudayaan Jogja yang tak ternilai harganya. Di mana saya pun sebagai pendatang warga Jogja, pertama kali jatuh cinta dengan kota Jogja melalui Malioboro. Dan banyak orang-orang hebat terlahir di sana seperti Pak Umbu almarhum yang kita kenal sebagai Presiden Malioboro. Dan ketika saya ada di Malioboro, saya serasa sedang melambung tinggi berada di Swargaloka, karena kemudian banyak ide-ide inovatif yang tumbuh. Dan di sini saya merasa pemerintah Kota Jogja sudah sangat dewasa dalam menghimpun Malioboro menjadi sumber budaya. Dari hal yang sangat kecil, saya pernah membuat puisi yang bercerita tentang Malioboro karena di situ ada guiding block yang itu sangat berperan penting untuk teman-teman seperti saya difabel netra untuk berjalan agar tidak nabrak, menceng dan segala macam. Dan itu tidak semua kota itu ada, termasuk di tempat saya pun aksesibilitas seperti ini belum diperhatikan oleh pemerintah. Dan di sini saya selaku mewakili anak-anak muda, harapan kedepannya itu kita bisa lebih peka dalam memandang Malioboro sebagaimana yang tadi disampaikan juga oleh Pak Aprinus. Jalanlah ke Malioboro dan tulislah puisi. Di media sosial kan, maka semuanya pasti akan mengenal, baik masyarakat Jogja ataupun luar Jogja. Artinya di sini memang kesusastraan itu tetap harus dilestarikan. Hanya saja memang biasanya itu anak-anak muda merasa tidak pede karena ketika proses menulis dulu pun saya juga, wah di sini banyak orang-orang hebat, banyak kritikus budaya yang memiliki pengaruh besar, dan sebagai anak muda kadang takut ingin mempublikasikan karya
merasa karya ini belum cukup, merasa karya ini masih banyak kekurangan di sana sini. Jadi sebagai anak-anak muda yang saya tahu ketika mungkin menuangkan ide gagasannya melalui Facebook, bergabung dengan grup-grup sastra, maka bawalah kebiasaan teman-teman yang senang mencoretkan literasi di Facebook itu di dunia nyata. Khususnya kita hidupkan lagi Malioboro. Mungkin kalau usulan-usulan sih bisa saja setiap 3 minggu sekali ya. Ada semacam kayak forum khusus untuk anak-anak muda menuangkan ide-ide kreatifnya di sana. Khususnya di bidang sastra. Mungkin bisa membacakan cerpen atau puisi setiap 3 minggu sekali. Misal khusus di malam minggu di minggu ketiga. Karena itu adalah biasanya kalau anak-anak muda itu memandang malam minggu itu malam-malam yang istimewa, sehingga mungkin bagi yang memiliki minat besar di bidang sastra bisa menuangkan ide-ide luar biasa ini. Kayak misalnya, wah aku seneng bikin puisi karena biasanya aku memiliki kebiasaan untuk merayu cewekku. Nah, kenapa tidak kemudian malam minggu itu daripada ngumpul pacaran di mana, pacaran jamaah wae ning Malioboro karo maca puisi. Oke, terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun, kita berikan aplaus suara dari anak-anak muda. Saya ingin menyapa lagi sahabat-sahabat yang mungkin sejak bertahun-tahun yang lalu juga berkegiatan lalu beraktivitas di Malioboro. Kami persilakan, mungkin ada monggo Mas Rati Majeng untuk bisa memberikan masukannya. Saya generasi tahun 90-an yang banyak berkarya di Malioboro sampai tahun 2000. Saya juga menulis dan saya juga membuat lagu, membuat puisi, membuat karya-karya musik. Dalam penilaian saya, Malioboro untuk saat ini secara tata kota memang indah. Tapi secara seni dan kebudayaan mati total. Di situ sangat mati. Tidak bisa ada pergerakan-pergerakan kesenian yang di mana seniman-seniman banyak di Jogja itu tidak bisa mengekspresikan dirinya dan berkarya di ruang bebas. Dulu kita, Mas Sigit, kita dulu bikin apa? Sastra Malioboro. Saya pernah berinspirasi juga dengan Mas Sigit dan Bapak yang dulu konser puisi. Dan di sini harapan saya Malioboro itu hidup kembali dengan seni dan budayanya. Kalau bisa tidak perlu dengan kebanyakan aturan yang sangat mungkin sangat membatasi semua pergerakan kesenian atau seniman-seniman, tapi biarkanlah mereka tumbuh secara organik. Di situ waktu ada sastra Malioboro, ada malam sastra itu, semua seniman bisa hadir di situ dan saling membacakan karya-karyanya, karya-karya musiknya, karya-karya sastranya. Dan yang bagusnya lagi, banyak wisatawan yang secara spontan dia mengisi puisi-puisinya dan membacakan puisi dengan gerakan-gerakan kebebasannya mereka. Seperti misalnya mereka punya karya tulis, tapi dia bisa menari. Dia akhirnya membacakan dengan menggerakkan tubuhnya dengan isi puisinya. Mungkin begitu. Saya harap Malioboro bisa tumbuh lagi dengan kebudayaan dan seninya dengan secara organik. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum. Matur nuwun Mas Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ingin juga menyapa dan mendengar komentarnya. Ini Pak Robi tadi menarik. Nah, ini sesepuh kita, senior kita. Tadi ada dialog bagaimana bisa diharmonikan Pak Robi. Tumbuhnya aktivitas ekonomi, lalu juga hiruk pikuk, tetapi juga harus mengharmonikan geladen seni budaya. Semoga Pak Robi Kusmarta, salah satu pengasuh Jogja Semesta. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya saya berdosa kalau saya nggak menyampaikan pendapat saya. Ya Budian ya. Salam juga teman-teman. Jadi begini, saya merepresentasi dari dunia usaha. Malioboro tidak bisa dilepaskan dari dunia usaha kan. Artinya sebetulnya kalau kita bicara tentang sastra dan kemudian dikaitkan dengan anak muda
Anak muda itu representasi dari kreatif industri. Sastra dan kreatif industri itu sama. Dua-duanya butuh talent, butuh kreativitas, dan basisnya budaya. Sama. Cuma resultannya, sastra itu resultannya adalah karya. Nah, karya tulisnya. Sedang si kreatif industri yang juga talent, kreativitas, dan kemudian budaya, resultannya market. Nah, tantangannya sekarang mungkin dalam menghadapi Malioboro baru ini adalah bagaimana sinergi antara sastra dan kreatif industri yang direpresentasi oleh generasi muda saat ini. Maka dengan itu tentunya ini para pelaku bisnis, asosiasi dan macam-macam bisa menjadi komunikator. Karena sastra itu bukan barang baru, karena berbisnis itu juga berseni. Jelas di berseni. Jadi karena sastra menjadi suatu relasi dengan industri kreatif, ini sama semua. The talent, terus kemudian kedua kreativitas, semua basisnya adalah budaya. Kreatif industri basisnya juga budaya. Sastra juga di budaya. Ini bagaimana mensinergikan, menemukan ini untuk bisa menjawab sekolah-sekolah seni yang kita bangun, yang kemudian mengisi tantangan dunia baru ini, bukan modern, baru yang kita nggak tahu. Tapi paling tidak saya apresiasi besar sekali kepada pemerintah daerah yang telah membuat Malioboro sebagai sesuatu yang sifatnya filosofis, dan kami dari pengusaha sedang menyusun kode etik bisnis Jogja berbasis Borobudur. Bisnis conduct yang akan kita coba suguhkan, bagaimana etik bisnis di Jogja ini dalam kerangka mengoptimalkan nilai-nilai yang luhur di kebudayaan Jogja sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Robi nyelatur satu Pak Robi karena penting. Tadi dari beberapa narasumber ada usulan juga bagaimana mengelaborasi digital ruang publik. Ya ini kan jelas butuh karena ruang publik beberapa sapras itu adalah notabene milik para pelaku usaha. Nah bagaimana mengkombin ini sehingga ekspresi ini juga bisa dilahirkan dari masyarakat di ruang publik. Ya, saya kira transformasi digital itu bukan sesuatu harapan, tapi the inherent di dalam masyarakat ekonomi atau perilaku sastra. Oleh sebab itu sekarang bagaimana mempercepat proses nilai tambah untuk manfaat kemanusiaan dan kenilai kesastraan dan budaya ini, ya tentunya harus diciptakan forum-forum yang saling mengisi. Jadi kita harus, dunia bisnis harus inklusif, terbuka, ya dunia sastra dan kesenian itu tidak eksklusif. Dan saya senang bahwa 10 tahun terakhir ini para pengusaha atau seniman atau entrepreneur itu sudah mempunyai kesadaran baru terhadap apresiasi bidang seni. Dan ini mohon kita akan terus gerakkan. Monggo, matur nuwun. Di matur sembah nuwun, kita berikan aplaus untuk Bapak Robi Kusumaharta. Satu lagi nanti dari sebelah barat Mas Daya. Nah, saya sapa ini juga besar gelandang yang Malioboro lalu juga berkarya. Monggo Mas Daya. Mas Agus Imron. Assalamualaikum. Ya, bicara Malioboro itu saya selalu merindukan masa lalu. Mungkin ya Mas ya. Kita mau merevitalisasi, walaupun konteks malam ini berbicara revitalisasi sastra. Mungkin sebenarnya kita tidak bersungguh-sungguh merevitalisasi. Umbu sendiri datang dari Sumba Barat itu sekolah di Taman Siswa, kemudian terjadi kolaborasi dan sinergi sama teman-teman yang akhirnya mengembrio dan beliau kemudian diberi gelar Presiden Malioboro. Teman-teman yang memberi nama itu. Atau mungkin kita yang menyebut diri kita itu stakeholder Malioboro, mungkin salah menginterpretasikan bagaimana mengembalikan iklim pada masa itu. Memang benar, zaman sekarang telah berubah. Saya bicara sama teman-teman seniman yang pernah singgah di Malioboro,
bahwa energi kita yang masih full power dulu, tahun 90, 80, mungkin sudah tidak kuat lagi untuk melawan arus Malioboro hari ini. Kita harus berkolaborasi. Basic pertumbuhan kesenian termasuk sastra itu harus di pusat-pusat pendidikan. Sarana-sarana yang dibangun sekarang Malioboro begitu cantik menurut Mas Haprinus tadi, cantik untuk siapa? Apakah cantik mampu menghadirkan romantisme pada masa lalu? Malioboro adalah ruh. Kenapa orang yang pernah masuk Malioboro sulit melupakan Malioboro? Kenapa puisinya Joko Pinurbo sebegitu dahsyatnya? Malioboro esensinya adalah ruh. Yang di situ tertuang cita-cita kita. Di situ tertuang tangis dan jerih kepedihan kita. Malioboro yang mampu memangku itu semua. Jadi mungkin kita salah menginterpretasikan bagaimana kita merevitalisasi Malioboro, wabil khusus sastranya. Tapi tanpa memupuk. Umbu dulu digelar adalah pupuknya teman-teman sastra di Malioboro. Termasuk Cak Nun dan segalanya. Almarhum Imam Budi Santoso semua. Mungkin apa yang disampaikan Mas Abdul saya sepakat. Apa yang disampaikan Pak Robi sepakat. Ruang-ruang edukasi, ruang-ruang pendidikan itu harus dijaga benar. Agar memberikan output person-person yang mampu mengisi ruang-ruang publik itu. Jadi saya juga menolak seniman yang cengeng. Yang harus selalu diberi ruang, selalu mencari ruang, selalu mencari support dan bukan zamannya era sekarang. Saya pikir Malioboro itu sebagai kanvas besar, sebagai kertas putih besar yang harus kita isi. Syair, bait demi bait, kata demi kata, diksi, intonasi itu harus hadir secara personal, secara kesenian di ruas jalan yang namanya Malioboro yang sekarang diberi nama Sumbu Filosofi. Ini menjadi tantangan berat lagi. Bahwa Malioboro itu beda dengan Jalan Jaksa, beda dengan Legian. Malioboro is Sumbu Filosofi. Bagaimana kita mengisi Sumbu Filosofi itu agar terbedakan dengan namanya Prawiro Taman, Jalan Jaksa, Legian, Out of Prey yang ada di Spanyol harus beda. Ada kekhasan. Malioboro sudah masyhur tanpa kita bicarakan malam ini. Tapi bagaimana kita menjaga ruh itu agar tetap masyhur dan cemerlang hingga anak cucu kita selanjutnya. Matur nuwun, kalau dari saya itu aja. Terus nuwun Mas Daya. Beberapa hal-hal yang menarik nanti kita perdalam dan diskusikan dengan para narasumber. Saya ingin menyapa lagi, ada satu sahabat kita, penyair seniman Mas Irwan. Kami persilakan Mas Irwan, ini pernah kita juga hadirkan untuk bisa memberikan komen, karena ini juga menjadi bagian penting bahwa Malioboro adalah milik semua. Kita ketahui bersama Mas Irwan Dwi Kustanto adalah salah satu penyair dan seniman yang sekarang juga mencoba berkarya di sisi selatan dengan komunitasnya. Moga Mas Irwan. Selamat malam semuanya. Ketika Malioboro memeluk bayi-bayi Jogja, jadi saya merindukan itu sebetulnya tahun-tahun, ya saya generasi tua ya, tahun-tahun 90-an ketika saya membuat satu skripsi, saya ngubek-ngubek Malioboro sebenarnya, cari romantika di sana karena mantan pacar saya orang Jogja gitu. Yang saya maksud memeluk bayi-bayi Jogja ini adalah kami-kami yang tadi salah satunya Yuda ya, yang secara fisik dia tidak bisa tuh melihat perbedaan Malioboro dan sekarang secara visual gitu, yang akan ditampilkan nanti oleh Pak Imus untuk tampil visual layar lebar misalnya. Tetapi dari kalimat-kalimat Jogja, lagu Katon Bagaskara ataupun puisi-puisinya Ebit G.Ade ataupun puisi-puisinya siapa lagi Jokpin gitu yang menampilkan semua ruh tadi yang dibilang Mas Daya, Malioboro adalah ruh, itu yang kita ingin impikan semuanya begitu. Nah, anak muda sekarang sebetulnya banyak dimain di digital dan musik. Nah, bisa nggak sekarang kita lakukan semacam itu? Tadi Mas Daya bilang Malioboro nggak usah diapa-apain, nggak usah direpetasi pun sudah penuh dengan popularitas gitu. Hanya tinggal ruhnya sedang kemana nih gitu.
Nah bisa nggak kita ini kalau misalnya diberi kesempatan, lagi-lagi cengeng ya Mas Daya ya. Tapi memang itulah saya kira sastrawan sekarang, saya boleh mengakui sebetulnya kita ini sebenarnya tersingkir lah. Di dalam dunia digitalisasi yang penuh dengan kapitalisme, kita tersingkir memang. Nah sekarang saya kira malam ini salah satu bentuk revitalisasinya adalah mengembalikan ruh Malioboro ke jantung hati kita semua orang Jogja begitu. Walaupun orang Jogja di sini dalam tanda petik, saya sendiri bukan orang Jogja ya. Walaupun saya kelahiran dari Jakarta, tetapi ketika saya ada di Jogja, saya merasa orang Jogja karena Malioboro. Nah sekarang bisa nggak nih Budian dan tokoh-tokoh lainnya bisa masuk ke wilayah-wilayah yang sebetulnya rohani ini gitu. Karena wilayah-wilayah rohani ini nggak bisa dibeli dengan uang. Jadi kembali lagi bahwa pelukan Malioboro sekarang secara real menurut saya tampilkan anak-anak muda dalam musik dan sastra. Bisa nggak misalnya tadi usulan Mas Yuda, ya sebulan sekali misalnya ada musik dan sastra ada di sana, musikalisasi. Jadi saya nggak tahu ya bisa merebut wilayah itu tanpa misalnya dipersilahkan Budian bisa nggak? Saya kira teman-teman di sini saya kira sih bisa saja gitu. Jadi nggak usah menunggu itu hadir lewat legalistik, tapi justru sastra muncul dari ruh kita masing-masing. Mudah-mudahan pesan saya sebagai penyair bisa ditangkap walaupun ini ya mungkin hanya sekedar ocehan malam ini ya. Terima kasih Mas Romi. Oke, matur sembahnu Mas Irwan, kita berikan apresiasi untuk Mas Irwan di Kustanto. Bapak dan Ibu cukup luar biasa diskusi kita tahan dulu karena pasti ada banyak, ya monggo Mas Risang. Selamat malam Bu Lurahnya Kebudayaan DIY yang saya hormati dan para narasumber yang lain, Romo Robi yang terhormat dan Bunda dari Ibu Romo Haridendi, istri. Saya sebenarnya resolusi tahun 2024 ini seiring dengan satu buku yang namanya saya mencoba bersikap bodoh amat sebenarnya dengan Jogja yang mulai kita masyarakat Jogja ini sudah mulai berpikir kalau tanggal merah itu waktunya wong Jogja itu diam di rumah. Kemacetan di titik nol, seluruh ring road DIY. Nah, jadi kalau ada istilah lagi Jogja libur, ketika semua orang libur itu sebenarnya itu adalah kita yang sedang merasa Jogja penuh dan tidak lagi nyaman di tempat itu satu hal. Namun saya ingin merespon tentang tema hari ini. Yang saya hormati Dinas Kebudayaan Kota dan juga Dinas Kebudayaan DIY. Dengan hormat, malam ini saya ingin menyatakan bahwa puisi Joko Pinurbo yang ada di Taman Malioboro, 1 atau 2 itu, teras itu, yang bunyinya sepertinya kita hafal semua, nanti kita buktikan. Jogja terbuat dari rindu, pulang dan apa? Angkringan. Dengan hormat, tolong sematkan nama penulis di bawahnya. Setuju nggak kawan-kawan? Kalau nggak ada anggarannya, saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara untuk patungan malam ini. Ada Pak Tim di sana. Jadi tolong sematkan nama penulis itu karena itu hak dia. Saya rasa semuanya sepakat bahwa almarhum Joko Pinurbo namanya harus disematkan di bawah puisi itu. Sama UPT Cagar Budaya, ya. Izin Budian ini dari hati saya yang mendalam. Jadi tolong sematkan nama beliau di bawah tulisan itu. Jadi saya juga tidak kenal secara pribadi, tapi ini dipengaruhi oleh poin yang kedua, yaitu ternyata kita ini orang Jogja atau Malioboro ini sedang mengalami namanya Nggege Mongso. Nggege Mongso itu apa? Saya jelaskan sedikit Romo, supaya adik-adik yang di depan ini enggak roaming. Nggege Mongso itu adalah
sebuah situasi untuk melakukan percepatan atau pemajuan terhadap situasi di mana yang belum mangsa atau belum waktunya. Umumnya ini dilakukan dari usaha pertanian, cocok tanam, dan perkebunan. Ini ada hubungannya dengan iklim, gizi tanah, dan lain sebagainya. Tapi ternyata ini menjadi nyata dalam ramalan Jawa bahwa nggege mongso tidak hanya terjadi pada persoalan-persoalan pertanian, tapi ini juga terjadi pada persoalan individu, perseorangan, yang bisa saja ini dialami oleh komunitas, kelompok, komunal, menghasilkan gejolak dan energi yang saling menyakiti. Contohnya saya sebagai warga Jogja yang cuma mau makan ronde harga 8.000 tapi parkirnya 10.000. Nah, saya mau membagikan trik pada Bapak Ibu di sini sekalian kalau nongkrong di Malioboro dan kena pungli parkir. Kalau ditanya, "Parkir, Mas?" "Ora, aku meh ngombe ronde ning kono kuwi." "Oh, ngoten." Nah, 2.000 itu biasanya. Tapi kalau Anda ditanya orang, "Mau parkir, Mas?" "Iya, 10.000." Nah, ini yang saya bilang Malioboro sedang mengalami nggege mongso. Sebuah daya ungkit. Kalau dalam istilah modern, Pak Robi tadi menjawabnya adalah dunia bisnis akan mencoba membangun bisnis conduct di Malioboro. Di Jogja sebagai masyarakat yang berbeda seharusnya. Nah, ini menciptakan gesekan-gesekan yang real di lapangan. Bahkan tadi Mas ada satu statement bahwa sudah kehilangan Jogja yang masa lalu, yang penuh dengan kehangatan. Seseorang bisa mengucap puisi, seseorang bisa bernari tanpa ada gangguan sama mas-masnya yang pakai baju coklat-coklat itu. Baik, intinya itu. Enggak lah. Tapi izin Bu Dian, saya ingin sekali menyampaikan secara pribadi, tolong sematkan nama penulis itu di bawah tulisannya. Lalu yang kedua, kami ingin terus mendukung pemerintah DIY yang kami hormati dan tentunya itu terkait dengan keistimewaan kita bersama, junjungan kita bersama Sri Sultan Hamengkubuwono X bahwa Malioboro ini adalah sungai dan instalasi pendidikan milik bersama dan itu tidak boleh dikuasai oleh siapapun, seorang pun atau organisasi manapun tanpa ada komitmen kolektif dari seluruh komunitas dan pelaku seni budaya dan ditemani para pengusaha. Karena orang Jogja ini ada quote juga, senimannya sibuk semua, tapi nggak pada punya uang. Makasih. Ya, terima kasih Mas Risang. Baik Bapak dan Ibu, sebelum nanti kita juga akan minta tanggapan dan juga elaborasi dari seluruh masukan positif dan membangun dari sahabat-sahabat kita, mari kita simak bersama persembahan musikalisasi puisi dari Mas Mehmet Khairul Slamet dan rekan-rekannya. Untuk itu kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mas Mehmet Khairul Slamet.
7 Cemara Umbulandu Paranggi. Sisa sampah debu revolusi, sapu dan lego dalam seni di ibu kota kata sendi. Kata si tua muda Yogyakarta, Jogja sudah lama kembali. Kembalilah Yogyakarta. Cemara 7 Denyar Puisi. Tujuh cemara di jantung Yogyakarta, barisan rindu dendam menghela anginmu. Terjaring di kampus tua, tertanam cinta terdera, di surut hari mencari debar puisi di hati. Tujuh gelandangan buah asam Malioboro memanggul gitar, menembakkan syair lagu. Mentari jalanan bulan lorong kumuh, antara kampung, kampus, gubuk gedongan. Sing-sing, sing-sing fajarmu, prosesi tugu, pasar alun-alun, bongkar pasang dada-dadamu. Kang beca andong watan perkasa, kilatan raut pasi berpeluh debu, ciumlah bumi yang nerbitkan sayangmu. Nyelamlah lubuk urat nadi hayatmu. Tujuh gunung seribu Jogja, seribu tarian Gang Malioboro. Tujuh piku daun pisang ibu Beringharjo, nasi bungkus pondokan Selasa Rabu, tumpukan hijau restu Sanubari Jelata. Sujud bibir pecah yang mengulum kata sejati, bulu malang benih ilham di siang malammu. Saksi tak bisu, tak sunyi gusar-gusur kaki lima, bentangan duka cita langit sukma, manggang di mata, di kawah chandra di muka. Kau dengar keliling hidup semu, ronda dan menggedor mimpi-mimpi igalmu. Tak kau ingat petarung pejuang gerilya, gercik darah tumpah meribah pertiwi. Di bawah jam kota, tujuh pengemis tua bertumpu seperti mendoakan kita semua. Bawa tapak Sudirman,
jiwa, tertanam cinta terdera, di surut hari mencari debar puisi. Lihat debar puisi hati. Baik, sebelum nanti kita pengen juga dengar komen dari para narasumber, izinkan pada edisi Dialog Budaya dan Gelar Seni ke-164 ini, kita juga ingin menyerahkan penghargaan kepada narasumber pada seri-seri sebelumnya. Untuk itu kami persilakan ke depan, nah nanti Budian 2 kali nih. Yang pertama pada Budian, karena kemarin pernah jadi narasumber engkang dereng nampi piagam pada episode yang lalu. Yang kedua kepada Bu Erlina Hidayati atau perwakilannya dan Bu Sari Murti atau perwakilannya. Kami persilakan bisa ke depan dan untuk menyerahkan piagam Jogja Semesta edisi-edisi yang lalu kami persilakan pada Pak Sahbinul Hasibuan untuk bisa menyerahkan. Untuk itu pada rekan-rekan Jogja Semesta untuk bisa menyiapkan piagam penghargaan. Untuk itu monggo Budian dan juga Bu Erlina Hidayati atau Bu Sari Murti atau perwakilannya kami persilakan untuk bisa menerima piagam penghargaan Jogja Semesta. Sumonggo. Sepindah malih Pak Beni yang mewakili Bu Sari Murti. Dan dalam sewu sebagai kebiasaan kita Budian saged dipun waos seratan ingkang wonten piagam. Piagam penghargaan Matur Nuwun Jogja Semesta diberikan pada Dian Laksmi Pratiwi, SSMA, Kepala Kundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, atas partisipasinya sebagai narasumber dialog budaya dan gelar seni Jogja Semesta seri 156 dengan topik inspirasi budaya untuk menjaga harmoni ekologi dan ekonomi. Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Yogyakarta 18 Juli 2023, hampir setahun. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ditandatangani oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X. Matur nuwun. Ya, matur sembah nuwun Pak Beni, kami persilakan untuk bisa duduk kembali. Budian bisa bergabung kembali bersama kami. Selanjutnya, sebelum nanti kita pada closing statement para narasumber dan menjadi catatan kita bersama, untuk memberikan juga apresiasi kepada para narasumber, kami persilakan Mas Aprinus, Pak Mustafa, Budian sepindah malih untuk ke depan menerima buku Jogja Semesta dan kaos Jogja Semesta yang disampaikan Bapak Robi Kusmarta. Semoga Pak Robi.
Matur sembah nuwun Pak Robi Kusmarta. Para narasumber bisa kembali bersama kita untuk sampai di penghujung kita. Niko Mas Aprinus, cukup banyak respon dan menarik dari sahabat-sahabat Jogja Semesta. Closing statement Mas, apa sebenarnya yang bergegas bisa segera real kita lakukan bersama-sama? Semoga Mas Aprinus. Oke, matur nuwun. Saya perlu mengkonkretkan gagasan tadi ya. Jadi ini khususnya kepada Mbak Dian juga ini. Kalau kita sepakat Borobudur sebagai produk seni masyarakat, nah, artinya 1200 tahun hari ini itu ada relief yang bisa kita baca. Yang kita bisa baca ulang terus menerus. Bahwa ilmu yang dikandung oleh Borobudur nggak selesai-selesai kita baca. Nah pertanyaannya, kalau kerangka berpikir itu bisa kita konversikan ke Malioboro. Nah relief naratif apa yang disediakan oleh Malioboro yang bisa dibaca orang mungkin 10-20 tahun atau 100 tahun ke depan. Nah salah satu model reliefnya tadi itu. Puisi Joko Pinurbo itu. Nah, Joko Pinurbo artinya apa? Kalau sekarang hari-hari ini Malioboro nggak punya relief naratif. Orang 10 tahun, 20 tahun ke depan membaca apa? Malioboro gitu loh. Nah ini modelnya salah satunya sudah ada. Nah, jadi kerangka berpikir saya seperti itu. Bagaimana berpikir bahwa Malioboro bisa menjadi produk seni masyarakat Jogja sehingga orang bisa 10 tahun, 20 tahun bahkan 100 tahun ke depan bisa membaca Malioboro sebagai sumber ilmu pengetahuan termasuk sumbu-sumbu filosofi tadi, semua nilai-nilai kejogjakartaan di relief naratifkan di Malioboro sebagai produk kesenimanan Yogyakarta. Nah, jadi penyair harus fair juga untuk tidak menuntut ruang terlalu besar. Itu kan individual banget. Jadi kesadaran bahwa masyarakat penyair hanya sebagian kecil dari masyarakat itu harus direvitalisasi. Jadi yang direvitalisasi itu penyair, bukan Malioboro. Penyair jadi jadul banget ya tuntutan penyair-penyair kita hari-hari ini. Dan itu orang tua semua, suara-suara orang tua. Jadi yang direvitalisasi itu justru kesadaran penyair bahwa dia hanya salah seorang yang bisa mengkontribusikan relief naratif yang mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan bisa dibaca. Seperti Borobudur, 1200 tahun aja sampai hari ini kita pelajari terus relief-reliefnya. Lah Malioboro apa yang bisa kita baca? Nah, baru kita baca nih satu model puisinya Jokpin misalnya. Terus yang kedua, tadi salah paham sedikit ya, yang sejarah ditunda itu bukan Malioboro menunda sejarah. Yang menunda sejarah itu medsos ya. Jadi medsos itu menunda sejarah kita, bahkan itu pun maksudnya sejarah linier. Jadi medsos membengkok-bengkokkan, membuat sejarah bercabang-cabang. Jadi bukan Malioboro tertunda sejarahnya, bukan. Media sosial menunda sejarah kita, itu pun sejarah linier. Jadi saya menggarisbawahi itu, menggarisbawahi bagaimana Malioboro menjadi produk seni masyarakat Jogja dan yang menjadi seniman adalah masyarakat. Penyair hanya salah satu. Silakan membuat puisi yang bagus, bukan menuntut banyak. Tidak menuntut banyak. Menuntutnya terlalu banyak, puisinya sedikit. Belum tentu bagus. Jadi harus kesadaran itu yang harus direvitalisasi. Supaya kita dengan bangga bersama-sama berkontribusi kepada Malioboro sebagai satu konversi yang kita bayangkan seperti Borobudur sebagai puncak peradaban pada masanya. Puncak peradaban pada masanya. Sehingga nanti dengan segera, nah itu bisa dipercepat.
masyarakat siapapun yang masuk ke Malioboro, dia mendapat ilmu dengan relief-relief yang bisa dibaca. Mendapat ilmu tentang sumbu filosofi, tentang apapun nilai-nilai kejogjakartaan yang bisa dipelajari oleh masyarakat sedunia. Jadi bahkan Malioboro milik sedunia ya, nggak usah diklaim bahwa hilangan ruh, enggak. Jogja itu ruhnya berkembang terus. Malioboro adalah ruh Yogyakarta. Hari ini ruh Yogyakarta berkembang biak. Jadi nggak ada. Jadi kita bukan terus seolah-olah begitu romantik merindukan masa lalu dan menjadi ahistoris gitu loh. Jadi kira-kira itu Mas Romi matur nuwun. Matur nuwun Mas Aprinus. Mas Mustafa, monggo closing statement pun. Terima kasih. Saya kembali pada kata sumbu filosofis itu filosofis loh. Jangan diturunkan dari sumbu administratif ya. Nah itu. Nah, kalau administratif kan nanti remuk loh. Sumbu filosofis sangat luas sekali. Itu ada semesta mana tadi. Kemudian saya melihat Malioboro itu sedang dalam proses menjadi. Jadi belum selesai menjadi. Dalam menjadi itu menurut ahli sejarah itu mesti ada yang hilang, ada yang ketemu, hilang, ketemu lagi ya itu. Tapi makin lama makin bermakna itu. Jadi hilang ke ya wajar, ketemu lagi juga wajar. Jadi nek rano sing hilang kabeh nanti malah kebuak malah bundet gitu. Jadi hilang ketemu. Jadi dalam menjadi itu malah kita isi menjadinya itu menjadi apa? Tadi misalnya konsep sangkan paraning dumadi itu kan sangat semesta sekali. Sangkan paraning dumadi itu apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Jadi Tuhan kembali ke Tuhan pun saja banyak itu. Terus men golong gilik, men hama hayang bawana itu kan tugas manusia Jogja itu. Nek sing sampai tambah apik itu juga menjadi. Jadi mengisi menjadi itu ayu bawana itu mayu itu menjadi lebih ayu. Golong gelik menjadi lebih harmonis dan lebih menyatu itu. Saya keproyo. Kemudian yang paling seru itu sangat parang dumadi itu kita menuju ke mana? Itu menuju nek istilah Pak Kunto itu menuju proses transendensi. Jadi bukan materialisasi, transendensi itu Jogja itu sangat spiritual, sangat itu. Jadi itu anunya itu saya kira apa itu semangat Malioboro itu tiga itu. Jadi menjadi belum selesai jadi kita belum selesai dan terus kita isi terus dengan tiga hal tadi itu maka sumbu filosofis itu sangat penting. Sumbu itu filosofis. Bukan sembuh administratif loh. Jadi itu berarti karena filosofis maka dia mempunyai ruang untuk kebebasan, kemerdekaan, kreativitas, ruang-ruang sangat dasar itu. Itu saya kira selalu kita pegang anunya apa spiritnya itu. Itu yang bisa jadi revitalisasi itunya. Filosofisnya, spiritnya itu. Dan saya lihat kalau dari pengalaman masa lalu gini. Tadi kan bilang anak muda berbeda. Perlu saya jelaskan bahwa teman-teman di Malioboro itu ketika tahun 68 sampai 75 itu bergerak di Malioboro di Asok Umum itu usianya masih sangat muda. Saya itu masih kelas 1 SMA setara itu. Cak Nun juga kelas 2 SMA. Semua itu anak-anak muda itu masih sekolah sudah bolos itu. Nah, itu tapi dia pembolos yang kreatif itu. Enggak itu ada anak muda semua. Yang tua itu Umbu Bang Adib itu agak tua dikit sudah mahasiswa tapi lainnya anak muda. Jadi kalau sudah muda, dulu juga muda. Karena usianya muda, sekarang muda juga enggak masalah. Karena dulu juga muda. Karena itu dari sisi generasi itu kan menjadi kan Malioboro menjadi bagian dari dunia sendiri itu adalah spiritnya itu. Jadi enggak perlu ada apa gap antar generasi karena semua itu muda. Ketika itu sekarang juga muda. Itu jadi dan itu tidak semua itu berusaha untuk tampil dan pada masanya masing-masing. Saya kira itu yang penting. Jadi marilah kita selalu di tengah-tengah proses Malioboro yang menjadi.
menjadi makin bermakna. Saya kira itu intinya. Terima kasih. Matur sembah nuwun Mas Mustafa Wiasim. Bu Dian, semoga. Terima kasih. Ada dua hal poin yang ingin kami garis bawahi. Yang pertama terkait dengan rencana program dan praktisnya ngapain gitu ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, satu yang tadi disampaikan Mas Risang mungkin terkait dengan frasa dalam salah satu karya puisi Pak Jokpin di Teras Malioboro 1, saya jadi malah bingung karena di frasa itu sudah ada nama beliau di sana. Sudah terbuka juga Pak. Ya. Jadi salah satu hal yang kemudian menginspirasi dari relief ya tadi yang disampaikan relief Pak, yang tadi disampaikan Pak Aprinus Salam adalah bahwa satu hal yang luar biasa ketika para PKL itu kemudian tergerak untuk membuat puisi karena keseharian mereka melihat relief itu Pak. Nah, salah satu buktinya adalah Bapak Ibu sekalian, jadi kalau tadi disampaikan bagaimana sih roh itu bisa nyampe ya. Jadi kalau bagi kami, roh itu menyangkut rasa. Rasa itu nggak akan sampai kalau nggak ada edukasi dan keteladanan juga gitu. Jadi roh itu sesuatu hal yang kadang agak spesifik cara penanganannya. Dia tidak bisa secara biar SPJ semalam selesai tidak. Tapi ini adalah kerja tata nilai yang 24 jam dan terus menerus. Nah itu menyangkut rasa dan itulah yang sekarang kami handle terkait di sana. Jadi saya sepakat bahwa Malioboro ini sebenarnya adalah satu proses menjadi gitu ya. Jadi tolong jangan dimaknai ini menjadi yang sekarang seperti ini kayak gini. Bukan, karena seperti orang membangun mesti akan tidak nyaman dulu gitu. Ada banyak material bongkaran, ada banyak. Nah, moga-moga karena ini bagian dari kita menjadi warisan dunia itu kalau menurut Bapak Gubernur itu bonus sebenarnya. Tetapi dengan warisan dunia itu dalam tanda petik menjadi semacam senjata atau amunisi untuk kita bisa menata bersama. Nah dalam penataan karena ini juga pengalaman baru tentu ada trial dan error. Tidak terlepas juga kami di pemerintahan. Nah tetapi prinsip yang harus kita emban bersama yang ingin kita sampaikan adalah bahwa tidak ada pembatasan kreativitas. Tetapi penataan itulah yang menjadi bagian penting bagi kami. Nah, revitalisasi yang kami maknai itu tidak semata-mata pada revitalisasi sastra Malioboro dengan membangkitkan kembali, mungkin mohon maaf tidak, reuni itu juga menjadi satu ide yang sangat luar biasa, tapi kami memaknai dengan setiap hari bergaul dengan sastrawan-sastrawan muda yang tersebar di seluruh DIY, tidak hanya di Malioboro saja, ternyata mereka terinspirasi dengan sastrawan-sastrawan yang besar dari Malioboro Pak. Bagi saya itu revitalisasi. Karena nilainya itu kemudian terserap di mereka, meskipun tidak harus di Malioboro. Tetapi darah rohnya Malioboro kan turun ke mereka. Yeah. Nah itu yang terkadang persepsi anak muda itu kayak gitu Pak sekarang itu. Tidak secara spiritnya. Nah secara praktis kami sampaikan Bapak Ibu para sastrawan, yang pertama kami mengundang, memang tidak perlu ada satu legitimasi khusus ya. Monggo di tiap Selasa Wagen. Hanya tinggal menyampaikan pada kami saja. Mbak Dian, Selasa Wagen setiap kami Selasa Wagen rutin di Malioboro. Silakan Pak, saya akan catat. Kami hanya butuh pencatat untuk mengatur supaya bandnya mboten cedak kalian. Iya, roaming nanti. Jadi penataan itu sebenarnya. Monggo, Selasa Wagen terbuka. Di luar Selasa Wagen tidak masalah. Hanya butuh satu, mohon maaf tidak masalah administrasi ya. Paling tidak kami tahu sehingga kami bisa mengatur sehingga masyarakat ataupun sasaran itu bisa mengapresiasi dengan lebih nyaman. Intinya hanya satu itu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian sekaligus juga kami mengumumkan, kami mengundang secara terbuka para sastrawan seluruh DIY bahkan nasional untuk rawuh pada tanggal 5 Juni 2024 dimulai jam 18, kami akan menyelenggarakan, kebetulan hari itu adalah hari ulang tahun Dinas Kebudayaan yang ke-27, tapi juga kebetulan sama tanggalnya dengan 40 hari meninggalnya Bapak Djoko Pinurbo. Nah, jadi kemudian kami berkolaborasi dengan seluruh elemen
komunitas, kemudian pemerintah daerah, karena bagaimanapun juga kami di pemerintah daerah itu mendapatkan dalam tanda petik kemanfaatan dari Pak Jokpin. Teras Malioboro 1 itu, Jogja terbuat dari pulang rindu dan angkringan, itu tersebar luas, kemudian orang datang ke TM1 karena relief itu. Nah, bagaimana cara kami mengapresiasi pada beliau? Maka kami akan berkumpul bersama dari Gramedia, dari Polda, dari OPD-OPD di DIY, tanpa itu budgeting ada, Pak. Jadi benar-benar itu adalah bagian dari umbul dongo kita bersama, bagaimana kita 5 besok Juni. Pak 5 Juni. 5 Juni Mas Mustafa. Juni. 5 Juni nanti kami akan sebarkan lewat medsos. Jadi ini undangan terbuka, bahkan para sastrawan dari Jakarta sudah siap. Kami mengumpulkan semua apa yang kami punya. Jadi prinsip kita sekarang, kerjakan apa yang kamu bisa, gunakan apa yang kamu punya. Prinsipnya hanya itu. Jadi jangan pernah membatasi diri karena imajinasi orang lain, dan jangan membatasi, ini kalimatnya yang saya dapat, oh, bagus banget ini di grup WA itu. Nah, intinya itu kita nanti akan bersama-sama karena situasinya adalah juga khidmat, dan kemudian bagian dari kita selain mengenang beliau tetapi juga bagaimana sih sastrawan ke depan gitu kan. Nah, menika Pak Romi, yang paling penting kami menunggu kehadiran Bapak Ibu semua. Monggo kalau ini di-share di seluruh komunitas, nanti pun kami akan umumkan. Nah ini Pak, ini juga antik gitu ya. Ketika kami ingin menentukan di mana ya, pilihannya memang Malioboro, Pak. Tapi begitu kami mulai nongkrongi satu persatu, pintu gerbang barat Kepatihan, waduh nggak bisa, di sana genjreng-genjrengnya luar biasa. Yeah. Bergeser sedikit nggak bisa, akhirnya kami memilih di Monumen Serangan Umum 1 Maret. Dia lebih privasi, sehingga kita bisa lebih nyaman gitu ya. Karena bagi kami sastrawan itu unik dan luar biasa, Pak. Hingar-bingar, hura-hura mungkin bagi para sastrawan no way itu ya. Tertawa dagelan Mataram bagi sastrawan hanya, itu aja, bagi itu sudah luar biasa gitu ya. Jadi memang kami benar-benar harus menyiapkan agenda yang benar-benar ala sastrawan gitu. Tidak bisa kami pikirkan sendiri, oh ya peringatan ini harus ada tarian ini, tarian itu, mboten. Tapi ini yang benar-benar kami komunikasikan kepada keluarga beliau. Ya. Kepada beliau. Kira-kira itu Pak, secara garis besar yang ingin kami ajak. Siap, bersinergi dengan semua pihak, dengan Bu Dian. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk 3 narasumber kita, Bapak dan Ibu. Nah, sebagai penutup, tadi Mas Aprinus bilang mari kita membuat puisi. Nah tadi saya ngorek-ngorek Mas Aprinus sebagai penutup. Izinkan sebagai penutup saya akan bacakan sebuah puisi yang barusan kita orek-orek tadi. Sebagai komitmen kita bersama tentang Malioboro. Tak sekedar. Malioboro tak sekedar nama jalan. Tapi juga tetenger laku zaman. Malioboro tak sekedar pedestrian. Tapi juga sekolah niti laku kehidupan. Malioboro tak sekedar cerita kejayaan silam, tapi juga harus jadi penanda baru peradaban. Malioboro tak sekedar tempat gelar dagangan, tapi harus jadi sumber yang menawarkan ide perubahan laku kabudayan. Malioboro tak sekedar milik aku dan kalian, tapi milik semesta alam dan anak zaman ke depan. Malioboro tak sekedar banyak predikat yang dinobatkan, tapi juga mesti jadi oase kagem geladen panca indra, kasus sastran lan kapujanggan. Selasa Kliwon 28 Mei 2024. Matur sembah nuwun. Terima kasih bagi narasumber, para pengasuh Jogja Semesta dan Bapak Ibu. Semoga ini bisa menjadi refleksi dan momentum kita untuk bersama-sama berkontribusi bagi Jogja Semesta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu kita tutup. Salam Jogja untuk Semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak dan Ibu.